tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Jumpa lagi dengan Nuswantara di sini dengan berita-berita yang terupdate. Nampak Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pangrikun calon gubernur Jakarta dari jalur independen bersama Bapak Dr. Kunwardana Albioto calon wakil gubernur Jakarta dari jalur independen telah tiba di KPU Jakarta pada 24 Agustus 2024. Pada malam hari disambut oleh begitu banyak pendukung dan relawan Dharma Kun dan oleh ratusan awak media menyambut kedatangan dua paslon ini. Para pendukung dan relawan Dharma Kun menyambut gembira kedatangan dari dua paslon ini. Selamat datang pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Dharma Pangrikun dan Bapak Kunwardana. Kita sama-sama saksikan prosesi pengalungan selendang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai tanda ucapan selamat datang oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Dirja Abdul Qadir. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menuju lobi utama untuk melakukan registrasi. Dan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai tanda ucapan selamat datang oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Dirja Abdul Qadir. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menuju lobi utama untuk melakukan registrasi. Nah, bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Jadi setiap orang bisa searching, tapi prosesnya kita tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu itu mengenai tindak pidana yang dimaksud oleh KPU itu. Sebagai tim hukumnya kita akan bilang begini, kita tidak tahu itu bagaimana bisa KTP itu masuk ke KPU. Tetapi yang kita dapatkan adalah murni mendukung Pak Kun dan wakilnya. Jadi kalau ada yang bersuara-suara dia tidak mendukung tapi KTP-nya dari situ, ya itu urusan KPU dan Bawaslu. Gitu. Malam-malam datang ke KPU tadi tim kemenangan dari Dharmawan. Gimana nih Bang? Ceritain sedikit Bang. Pertama-tama karena mereka komitmen tidak akan korupsi. Yang kedua, bahwa kita lihat selama ini kalau partai politik itu pasti korupsi. Korupsi anggaran, korupsi di segala bidang. Tetapi mereka berjanji tidak akan korupsi. Dan apabila korupsi
masyarakat dan saya akan menjebloskan dia. Ya, itulah kira-kira yang membuat saya tertarik dengan kepribadian mereka itu ya. Kita bukan bicara korupsi, tapi bicara kesejahteraan Jakarta supaya rapi, supaya sejahtera. Gimana Bang menanggapinya? Jakarta pasti mendukung dia karena cita-citanya menjadikan Jakarta ibu kota negara dan ibu kota perdagangan, pusat perdagangan itu ya, yang beradab dan manusiawi gitu loh. Kemudian dia mengadopsi 6 kecamatan kabupaten, kemudian 44 kecamatan, 56 kabupaten, 44 kecamatan dan desa sampai dengan kelurahan dan RT RW. Semua dirangkul menjadi satu. Tapi Abang sendiri melihat seorang Darmawan dari sisi Kemenlu atau penegak hukum, apa sih yang membuat Jakarta ini yang untuk gebrakan untuk sebagai tim sukses sendiri? Saya percaya sama dia bahwa dia pasti tidak korupsi. Kemudian saya percaya bahwa dia akan menggebrak Jakarta ini sehingga masyarakatnya menjadi maju. Kemudian mendukung pemulihan Jakarta, pemulihan ekonomi rumah tangga. Bang, ini kan dia dicalonkan independen sendiri Bang ya, tanpa diusung oleh para koalisi atau partai-partai Bang. Abang meyakinkan bahwa akan maju dan berapa persenkah untuk dapat masyarakat melihat atau memilih dia Bang? Kalau soal persentase itu urusan Tuhan. Tapi saya melihat dia, keluarga dia, latar belakang dia sangat cocok untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Bang, izin, bila mana Tuhan merestui dia jadi pilihan rakyat, langkah yang pertama akan diambil apa Bang? Ya, tidak korupsi, itu dulu. Langkah kedua, membereskan keadaan. Yang ketiga, memperbaiki sistem. Yang keempat itu anak-anak terlantar, fakir miskin dan sebagainya akan dicarikan solusi. Kemudian yang masyarakat yang di pinggir kali akan digusur dan dibangunkan apartemen dan di satu tempat dan tidak dipindah. Jadi digusur dari ini disatukan begini. Jadi samping-sampingnya itu bisa dari lokasi yang indah. Semacam rusunawa gitu. Bagaimana? Semacam rusunawa. Iya. Untuk poin nomor 2 Bang, memperbaiki keadaan yang seperti apa Bang? Memperbaiki keadaan itu contohnya masyarakat itu banyak yang masih hidup di jalanan. Itu tidak boleh. Kalau KTP-nya KTP DKI Jakarta tidak ada lagi hidup di jalanan. Harus hidup semuanya di apartemen. Bang, Terima kasih Bang. perihal isu nih Bang yang soal tentang pencatutan KTP itu seperti apa nih Abang sebagai tim sukses? Itu hanya isu politik. Tidak mungkin Pak Komjen itu melakukan seperti itu. Jadi kalau ada tuduhan seperti itu, ya kita layani aja. Bang, kalau misalnya terkait Bawaslu gitu kan menemukan kecurangan dari KPUD gitu, masalah dari pencatutan KTP masyarakat untuk didaftarkan menjadi tim sukses itu bagaimana sih Bang kelanjutannya dari proses itu? Katanya akan dilimpah ke Polda, tapi kita percaya bahwa mereka tidak mencatut. Jadi siapa saja boleh men-searching ke KPUD, tapi tidak yakin kita siapa saja yang memasukkan KTP, karena ribuan orang bisa memasukkan KTP. Apakah orang ini yang memasukkan KTP lalu teriak-teriak periksa, kita nggak tahu. Jadi nanti ketika diperiksa di Polda akan jelas. Bang, apabila nanti memang pemeriksaan dari Bawaslu sendiri misalkan ya amit-amit terbukti begitu adanya kecurangan, apa sih yang langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim sukses sendiri? Kalau tim sukses berpikiran kalau misalnya terbukti ada kecurangan pasti tidak didukung. Lalu apakah akan diproses Bang atau seperti apa nih Bang? Harus diproses dong.
Tetapi saya yakin dan percaya melalui pembicaraan kami itu tidak dilakukan oleh mereka. Jadi semua orang boleh melihat ke KPU, tapi tidak semua orang bisa memasukkan KTP-nya gitu.